Hai guys, balik lagi dengan Vira Sepi. Hari ini kita mau sharing resep cara pembuatan donat yang mudah dibuat, rasanya enak, juga yang pastinya empuknya ini tahan berhari-hari ya guys. Ini bisa dilihat ya guys, tekstur donatnya bagus banget. Teksturnya lembut, moist banget, nggak nyerap minyak sama sekali. Kalau jenis donatnya ini lebih ke donat Dunkin donat ya guys. Jadi donatnya menul-menul, gemuk dan besar, juga empuk tapi nggak ngempos ya. Nah, buat bikin donat jenis kayak gini itu kuncinya dari pemakaian protein pada terigu ya guys. Yaitu terigu protein tinggi atau cakranya harus lebih banyak daripada terigu protein sedang ya, atau terigu segitiga. Perbedaan donat Dunkin yang empuk dan padat dengan donat Jeko yang empuk tapi hampos itu dari perbandingan pemakaian jumlah tepung terigu protein tinggi dengan terigu protein sedangnya ya guys. Berapa banyaknya. Yuk kita mulai. Ini bahan-bahan yang diperlukannya ya guys. Di sini saya pakai tepung terigu cakra atau protein tinggi sebanyak 250 gram. Lalu nanti ini kita bakal campur ya guys sama tepung terigu protein sedang atau segitiga sebanyak 50 gram. Kenapa di sini saya campur untuk pemakaian terigunya? Karena saya mau mendapatkan tekstur donatnya, nanti donatnya ngembangnya tetap bagus, tapi nanti teksturnya rongganya nggak akan terlalu besar. Jadi kita campur ya pakai terigu protein sedang. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu perbedaan dan fungsi terigu beserta dengan proteinnya, boleh ditonton di video saya sebelumnya. Saya ada penjelasan tentang macam-macam terigu, protein tinggi, sedang, rendah, dan jenis untuk kegunaannya untuk apa aja ya guys. Lalu di sini saya pakai kentang yang telah dikukus sebanyak 80 gram. Ini kita kukus dulu kentangnya sampai benar-benar empuk. Lalu kita kupas kulitnya, kita timbang kentang tanpa kulitnya sebanyak 80 gram. Nah biasanya kan saya suka bikin donat ini dalam jumlah yang banyak ya, pakai mesin yang besar. Sekali bikin 5 kilo. Ini kentangnya kalau posisi diginiin gitu nggak dihancurin. Biasanya kalau pakai mesin yang besar dia langsung hancur. Tapi karena ini saya bikinnya sedikit, saya ikutin cara yang biasa saya bikin, kentang yang nggak dihancurin. Ternyata waktu diaduk tuh kentangnya nggak lembut sempurna ya guys. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin sedikit kayak gini, baiknya kentangnya dihalusin dulu. Jadi nanti ketika diaduk, kentangnya juga tercampur dengan rata ya guys. Teman-teman jangan lupa like, subscribe video ini dan tekan gambar loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau saya ada upload video atau tips-tips terbaru lain. Lalu ini kita tambahkan gula pasir sebanyak 40 gram. Ini kita timbang dulu semua bahan keringnya. Biasanya dalam pembuatan adonan roti, adonan donat, kita timbang dulu semua bahan keringnya, lalu kita masukin ke mixernya ya atau adukannya. Lalu di sini kita pakai ragi sebanyak 5 gram atau instant yeast ya teman-teman. Lalu di sini kita pakai susu bubuk yang full cream sebanyak 10 gram. Kalau mau rasanya enak, pemilihan susunya harus yang bagus ya teman-teman. Saya sarankan harus full cream. Kalau teman-teman yang mau bikin sedikit boleh pakai Decaf full cream, tapi kalau teman-teman yang nanti buat produksi boleh pakai susu NZMP, itu juga bagus ya susunya. Harganya harga untuk jualan masuk, cuman rasanya juga enak, itu full cream ya teman-teman. Nah kalau bahan keringnya semua udah ditimbang, ini kita siapin mixer atau pengadukannya ya. Nah harus pakai hook yang kayak gitu teman-teman. Nah itu untuk heavy dough atau adonan-adonan berat, jadi kita pakai hook yang kayak gitu ya. Nah ini kita masukin dulu semua bahan keringnya. Kita set dulu kecepatannya di 1. Jangan kecepatan yang paling tinggi, nanti terbang. Lalu kita boleh masukin ini sebanyak 2 butir kuning telur. Hanya kuningnya saja ya, putihnya jangan dipakai. Yang bikin nanti donatnya empuk juga ini pengaruh dari kuning telur ya. Mau bikin roti donat, kalau semakin banyak penggunaan kuning telur, nanti hasilnya pasti lebih empuk. Cuman emang kalau dari costnya pasti lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman mau bikin yang versi ekonomis ya, kuning telurnya boleh diganti jadi 1. Nanti airnya boleh ditambah jadi sekitar ditambah 10 graman sampai 15 graman ya. Nah ini lalu kita timbang airnya. Di sini saya pakai sebagian es batu ya teman-teman, karena untuk menciptakan hasil adonan nanti yang bagus, tidak kering, diusahakan adonannya selama diaduk harus tetap dingin, tidak boleh panas, karena kalau lama-lama diaduk nanti panas, tekstur donat
atau roti sama aja, nanti bakalan kering, cenderung kering, tidak bagus ya, nggak enak dimakannya juga. Nah ini saya campur es batu dengan air, totalnya semuanya sebanyak 170 gram. Ini juga salah satu rahasia atau trik kalau teman-teman yang baking atau pertama kali bikin donat, bikin roti, kadang kita aduk kelamaan gitu pakai airnya, air suhu ruang, malah nanti adonan jadi panas, anggap hasilnya tuh nggak bagus. Jadi diusahakan adonan tetap harus dingin, harus pakai es kayak gini ya, es batu. Nah kalau udah masuk airnya, ini kita bisa tambahin kecepatan sedikit-sedikit, boleh kedua atau ketiga untuk mengadukan heavy dough roti donat. Jangan pakai speed tinggi ya teman-teman, itu untuk menghindari adonannya jadi cepat panas. Butuh waktu, butuh kesabaran, tapi nanti hasilnya ini bagus ya. Nah ada tips lagi waktu masukin air, sebisa mungkin jangan masuk semua sekaligus, sedikit-sedikit. Biasanya saya kalau ngaduk jumlah banyak untuk produksi, air pasti saya sisain sedikit karena kita nggak tahu kondisi tepungnya, kadang suka lembab. Nah kalau lembab, air dengan takaran yang sama nanti cenderung lebih lembek, jadi kita kurangi sedikit, nanti kita tes pakai tangan. Kalau udah cukup empuknya, nggak perlu dimasukin semua, itu nggak masalah ya airnya. Nah sambil nunggu ini kita timbang juga menteganya ya, atau butter, pakai butter kok lebih enak, boleh sebanyak 35 gram mentega atau butternya. Juga di sini saya kasih rahasia donatnya tetap awet, tahan lama empuknya. Di sini saya masukkan SP ya, sebanyak 5 gram, karena SP itu mengikat kadar air di dalam adonan, jadi nanti walaupun dibesokin donatnya tetap empuk ya. Ini salah satu rahasia donat-donat yang dijual tetap empuk tahan lama, itu masuk SP ya teman-teman. Itu tadi juga saya timbang garam 5 gram ya teman-teman. Kita usahakan adonannya 3/4 kali. Setelah 3/4 kali, nah ini baru masuk menteganya, SP-nya, juga garamnya. Garamnya jangan diaduk di awal karena garam itu mematikan raginya, bisa nanti akan mati, nggak akan kembang sempurna. Kita aduk dulu sampai rata. Setelah 3/4 kali baru masuk garam, mentega, dan SP. Nah untuk mengetahui kalis tidak kalisnya, di sini dilihat di pinggiran bowl atau wadahnya masih banyak adonan yang menempel ya teman-teman, bisa dilihat. Nanti ketika adonan semakin kalis, maka adonan yang menempel pada bagian pinggir-pinggir bowl atau adukan ini akan semakin berkurang, dia akan semakin kalis. Nah ini teman-teman, tadi karena kentangnya nggak saya halusin dulu, saya cemplungin gitu aja, masih dalam potongan besar, masih ada potongan-potongan kentang yang nggak hancur dengan sempurna ya teman-teman. Ini bisa dilihat ya, jadi masih gerundulan gitu kentangnya. Jadi teman-teman, saya saranin kalau yang mau recook resep ini, sebaiknya kentangnya dihancurin dulu ya. Kalau pakai mesinnya besar, nggak masalah, dia kentangnya biasanya juga hancur. Tapi ini karena saya pakai mesin yang kecil, aduk ini juga cuma sedikit, kentangnya jadi nggak aduk sempurna ya teman-teman, ya bisa dilihat. Tapi nggak apa-apa, ini nggak akan mempengaruhi dari rasanya, cuman jadi pengalaman untuk teman-teman yang buat nanti mau bikin juga. Tolong ya perhatiin kentangnya dihancurkan terlebih dahulu hingga halus ya teman-teman. Nah ini kita cek untuk kekalisan adonannya. Kita ambil sedikit, saya mau kasih lihat teman-teman nih, kalis atau enggak tuh kayak gimana. Ini kita buka-buka sedikit. Kalau masih banyak serat-serat kayak gini, seperti jaring laba-laba, ada serat-seratnya nggak rata gitu, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah ini sama sekali belum kalis ya, jangan langsung diangkat. Kalau kita pakai adonan kayak gini, kita angkat lalu kita bentuk, nanti hasil donatnya tuh nggak bagus, teksturnya cenderung kasar, pori-porinya juga nggak bagus. Ini kita aduk lagi aja, aduk lagi pakai kecepatan sedang. Kita memang membutuhkan waktu yang agak lama ya buat bikin adonan kayak gini. Kuncinya teman-teman sabar aja ya. Bisa dilihat juga ini pada pinggiran bowlnya, nanti dia kalau kalis akan semakin sedikit yang nempel pada bagian pinggir-pinggirnya. Tuh bisa dilihat ya teman-teman, tadi kan nempel banget di bagian pinggir-pinggirnya. Ketika dia mulai kalis, nah bagian pinggir-pinggirnya tuh mulai bersih, nanti kelihatan adonannya pun lebih mulus. Ini kita cek lagi ya, kita ambil lagi sedikit,
kita cek lagi adonan kalisnya. Apakah sudah cukup kalisnya atau masih harus perlu diaduk. Nah ini kita buka pelan-pelan dengan menggunakan kedua tangan, jari-jarinya kita buka pelan-pelan gitu ya. Tuh bisa dilihat, ini belum terlalu kalis ya teman-teman. Tuh masih ada serat yang lebih tipis, bisa kelihatan kan? Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah ini belum terlalu kalis. Nanti kalau udah kalis tuh ketika di toel pakai jari gitu ya, gitu dia akan sulit untuk robeknya. Adonannya itu udah kalis. Kok masih kita toel, masih cepet robek, kita boleh kembaliin lagi, kita aduk sebentar lagi ya. Nah ini kita aduk lagi sebentar lagi ya teman-teman. Tapi ini udah hampir kalis karena bisa kelihatan adonannya juga udah mulai mulus. Bagian pada yang nempel ke bowlnya juga udah mulai sedikit ya, udah mulai ikut keaduk semua. Nah bisa dilihat ini pinggir-pinggirnya udah mulai bersih, adonannya juga udah mulai mulus ya teman-teman nih. Udah mulai mulus ya, udah mulai lembut, kayak kulit gitu mulus. Nggak kayak tadi sebelumnya kan masih kelihatan banget, nggak bagus, nggak mulus. Dan kita ambil sedikit, kita cek lagi ya teman-teman. Nah kita buka dengan kedua jari, ini kita buka pelan-pelan. Tuh bisa dilihat kan, udah lebih mulai bagus banget. Udah mulai rata gitu dia. Kita toel-toel pun dia akan sulit untuk robeknya tuh lebih sulit tuh. Lebih bagus ya teman-teman, di toel-toel jari sulit untuk robek. Nah ini udah bisa kita angkat ya, ini adonannya udah bagus banget. Tipsnya juga jangan kelamaan ngaduk ya teman-teman. Kalau kelamaan ngaduk nanti over kalis, malah kandungan minyaknya nanti kepisah lagi. Jadi untuk membuat donat yang baik atau adonan roti sama aja, harus betul-betul kalis ya, tapi nggak boleh over juga. Jangan udah biarin aja antepin yang lama. Nah kalau diantepin lama gitu, selain nanti panas, nanti si minyaknya pun bisa terpisah dari adonannya gitu, malah jadi gagal, nggak bisa kita pakai adonannya. Kalau udah kayak gini udah cukup, makanya harus sering dicek ya teman-teman. Kita angkat, kita fermentasiin ya selama 30 menit, kita istirahatin dulu adonannya. Kita tutup pakai plastik. Di sini saya pakai plastik wrap, tapi pakai plastik apapun sama aja, asal ketutup ya adonannya, nggak boleh kena udara, supaya nanti ngembangnya pun dia lebih cepat terfermentasi, wanginya juga jadi keluar ya. Ini kita simpan selama 30 menit. Nah ini setelah 30 menit bisa dilihat ya teman-teman, ukurannya mengembang hingga 2 kali lipat kayak gini. Nah kalau kayak gini berarti ini adonannya bagus, raginya atau yeastnya juga masih bagus ya. Tapi kalau nggak ngembang kayak gini berarti adonannya gagal atau yeastnya udah mati biasanya. Nah ini kalau lengket kayak gini boleh ditambahin pakai minyak ya. Tangannya minyak goreng boleh atau pakai mentega boleh. Tapi kalau teman-teman yang buat jualan sih pakai minyak juga nggak apa-apa, supaya lebih ekonomis ya. Nah ini kita keluarin dari bowlnya adonannya, kita angkat. Kita pindahkan ya ke meja kerja. Mejanya harus kita lap dulu hingga bersih ya teman-teman. Lalu kita olesin pakai minyak goreng atau pakai margarin supaya adonannya nggak ada yang nempel ya ke meja kerjanya. Ini kita bulatin lagi sebentar. Lalu ini bisa kita timbang ya teman-teman. Di sini saya timbang 45 graman ya teman-teman. Ini kita timbang sampai semua adonannya beres ya, sebanyak 45 gram. Tapi kalau teman-teman yang mau ukuran lebih kecil boleh sebanyak 40 gram juga, dia masih oke kok. Nanti kita pakai cetakan donat ya ini. Nah kalau udah ditimbang kayak gini, kita bisa bulat-bulatkan ya nanti adonannya. Nah ini kita oles lagi pakai margarin mejanya ya, tangannya juga kita oles margarin. Kita bulat-bulatkan seperti ini ya di meja. Kuncinya tangannya harus menempel sempurna di meja. Tangannya nggak boleh melayang ya teman-teman kalau untuk ngebulat-bulatin kayak gini. Nah ini bisa dilihat ya tangan saya, cara ngebulatinnya kayak gitu ya teman-teman. Bagian jari kelingking sampai ke jempol nempel di meja, harus nempel, nggak boleh melayang. Adonannya di dalam, jadi adonannya dia bergerak di dalam tangan. Tangannya bikin kayak kubah dan menempel ke meja ya. Di dalam kubah itu, di dalam kubah tangan, adonannya digerakin aja, digerakin memutar-mutar. Nanti lama-lama dia membulat sendiri. Teman-teman kalau yang awalnya agak susah, nggak apa-apa, latihan aja terus, nanti lama-lama juga pasti bisa. Ini nggak susah kok. Nah lalu ini kita potong-potong
kertas roti ya, seukuran donat. Nanti kita cetak, simpan di kertas roti supaya nanti mempermudah untuk penggorengannya ya, supaya donatnya nggak banyak ke toel-toel, dipindahin tangan nanti dia kempes. Ini kita potong-potong aja dulu kertas rotinya ya, kotak-kotak teman-teman. Nah, kalau udah siap ini kita bisa mulai cetak ya. Nah, ini adonannya kita celupin dulu ke tepung terigu ya teman-teman. Udah dicelupin, kita bisa kasih terigu juga atasnya. Kita ratakan pakai jari-jari tangan, dipukul-pukul rata gitu. Nah, lalu cetakannya juga kita celupin ke terigu ya, supaya nanti nggak ada yang nempel. Nah, ini kita bisa langsung cetak ya teman-teman, kayak gini, pakai cetakan donat kayak gini. Nah, di bagian tengahnya kita cabut, bagian tengahnya nanti kita satuin ya teman-teman, bisa diadon untuk adonan selanjutnya. Kita tambahin adonan sisa ini hanya boleh dipakai sebanyak 10% nanti dari berat terigu pada adonan yang baru ya. Misalkan teman-teman ngadon yang baru terigunya 1 kilo, nah berarti sisa adonan ini boleh dimasukin sebanyak 100 gram, 10% dari berat terigunya ya. Kita cetak yang kenceng ya teman-teman, tekan cetakan ke bawahnya, bisa dipukul-pukul kayak gitu juga supaya nanti bentuk donatnya bagus, jadi mudah dicetaknya ya. Tuh bisa dilihat kan langsung mulus, langsung bagus ya teman-teman. Nah, setelah dicetak ini kita bisa fermentasiin ya selama 30 menit. Setelah 30 menit kita bisa langsung goreng ya teman-teman. Nah, di sini juga saya pakai minyak padat ya teman-teman untuk menggorengnya. Semua penjual donat yang dijual menggorengnya diwajibkan harus pakai minyak padat. Kegunaan dari minyak padat itu ya teman-teman, nanti satu, donatnya nggak akan terlalu banyak berminyak, nggak akan terlalu nyerep. Kedua, bagian luarnya akan lebih crispy, lebih renyah. Dan yang ketiga, donatnya nanti ada bau khas yang enak banget. Semua bau-bau khas yang kalau kita beli donat Ceko, donat Dunkin, ada bau donat yang enak ya. Nah, ini rahasianya dari minyaknya ya, harus pakai minyak padat kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang mau bikin sendiri buat makan di rumah untuk anak-anak, nggak males beli minyak padat, nggak masalah pakai minyak goreng biasa. Tapi kalau teman-teman yang mau jualan donat, saya sarankan wajib pakai minyak padat kayak tadi ya. Untuk apinya juga harus diperhatiin ya teman-teman. Untuk pertama kita pakai api yang besar. Ketika sudah panas, donatnya siap untuk dimasukin, langsung kecilkan apinya supaya nanti donatnya nggak cepat gosong ya. Jadi bagus matangnya juga, warnanya sempurna, kuning kecoklatan, matangnya juga bagus. Nah, ini kita gorengnya, donatnya kita cemplungin. Kita tunggu sampai satu sisi bagian bawahnya coklat baru dibalikin. Ini kita cemplungin, kita boleh putar-putar sedikit supaya lubangnya lebih bagus ya. Nah, ini kita balikin. Kalau udah satu sisi kecoklatan kita balikin. Gak boleh banyak dibulak-balik waktu digorengnya teman-teman. Jadi ketika mau dibalik diintip dulu bagian satu sisinya udah coklat, baru kita balikin. Jangan dibulak-balik, nanti minyak kan donatnya cenderung berminyak. Malah nanti waktu dimakan tuh minyaknya banyak banget. Donatnya jadi berat, rasanya juga jadi nggak enak ya kalau terlalu berminyak. Dengan hanya dibalikin sekalipun, jadi nanti ngembangnya sempurna. Bisa dilihat ya, ini ada ringnya, ring putih di tengah. Nah, kalau donat yang sempurna, yang bagus itu pasti nanti dia ada ring putih bagian tengahnya gini ya. Berarti dia ngembangnya sempurna dan cara penggorengannya juga tepat ya. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, bagian tengahnya ada ring putih gini. Nah, ini bagus banget. Kalau ada ring putih gini, berarti donatnya sempurna. Teman-teman berhasil ya, ini donatnya siap atau layak untuk dijual. Lalu ini kita siapin coklat buat nyelupnya ya teman-teman. Kita pakai coklat blok kayak gini, kita potong-potong, lalu kita tim, kita lelehin ya. Nah, waktu ngetim coklat gini, air sudah menggolak, bisa dimatiin nih apinya. Lalu kita kocek-kocek, nanti ini coklatnya meleleh sendiri. Di sini saya pakainya yang coklat blok supaya atasnya nanti keras, karena ini request anak saya, dia sukanya yang donat coklat atasnya yang keras. Tapi kalau teman-teman mau coklatnya yang lumer kayak coklat Ciko, saya juga ada resepnya ya, nanti saya share di video selanjutnya. Jadi teman-teman belum subscribe, boleh subscribe dulu ya. Jangan lupa tekan gambar lonceng merahnya supaya nanti nggak ketinggalan kalau saya ada upload video terbaru lainnya. Nah, ini saya bikin juga yang versi mesesnya ya. Ini pakai krim, saya oles atasnya, saya tabur meses. Nah, teman-teman yang belum tahu resep krim yang enak nah ngendal, saya juga pernah sharing ya di video yang sebelumnya. Resep krimnya yang enak nah ngendal, ini cocok
buat topping donat, topping roti, atau buat ulang tahun juga ini enak banget. Boleh nanti dicek atau saya kirim linknya di deskripsi ya, tinggal teman-teman klik. Nah kita oles kayak gini, kita kasih ke mesos juga ini udah enak banget. Nah ini saya juga bikin yang versi red velvet, ya sama pakai krim yang tadi. Kita taburin ke ini crumble-nya red velvet kayak gini nih. Ini juga wangi, termasuk favorit ya. Nah ini saya ada video contoh donat yang biasa saya untuk jualannya guys. Untuk toppingnya teman-teman bisa kasih macam-macam. Bomboloni isi selai strawberry, blueberry. Di sini saya ada pakai glaze banana, green tea, bisa pakai juga glaze grape, anggur atau sesuai selera ya. Ini juga ada bikin glaze vanilla, saya tabur meses warna-warni kayak gini cantik ya. Ini untuk filling glaze-nya. Sebagian selain saya bikin, sekarang udah banyak yang dijualnya. Buat teman-teman yang butuh referensi merek glaze yang enak, boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti saya bantu jawab, kasih referensi glaze yang biasa saya pakai. Karena ada beberapa merek yang pernah saya coba, harganya tuh lebih mahal. Tapi rasanya kadang ada juga dengan merek lain yang lebih murah, malah lebih enak ya kalau menurut saya. Jadi buat temen-temen yang pengen tahu merek glaze yang enak, boleh ya langsung aja ditulis di kolom komentar. Nanti saya bantu jawab ya. Nah ini kita coba ya, kita belah dua. Bisa dilihat ya teman-teman, ini empuk banget. Teksturnya juga bagus banget. Ini favorit keluarga saya, karena keluarga saya lebih senangnya tekstur donatnya yang kayak gini ya, yang kayak dangkit empuk. Tapi saya juga ada resep yang lain, resep donat Ceko. Oh Ceko kan lebih kayak ngempos, kayak apa, makan satu juga kurang gitu. Kalau mau resep Ceko boleh. Nanti saya juga bakal sharing ya resep yang Ceko teman-teman. Jangan lupa subscribe, tekan logo Viresepi di akhir video, supaya teman-teman gak ketinggalan kalau saya ada upload video atau tips masakan terbaru lainnya ya. Nah ini bisa dilihat tuh, teksturnya mulus banget, teksturnya bagus banget, lembut banget. Soal ikutin setiap step by stepnya, dijamin teman-teman pasti bakal berhasil. Langsung bisa jualan ya. Semoga berhasil ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching ya guys, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.